Syukran alhamdulillah wa la ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua RW 009 Pak Hadi Abdianto, yang kami hormati jajaran pengurusan RW 009, khusus yang kami hormati Ketua RT beserta jajaran pengurus dan ibu-ibu kader yang hadir pada hari ini yang kami hormati, khusus yang sama-sama kita hormati tamu kita pada hari ini, tim Damkar Kabupaten Karawang yang dikomandani oleh Pak Arianto. Selamat datang di perumahan Gria Lestari RW 009 Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur. Terima kasih pembawa acara Bapak Junedi Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pelatihan tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2024. Yang saya hormati Ketua Tim Bapak Arianto beserta rekan-rekan, yang saya hormati Bapak-Bapak Ketua RT, yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan seluruh warga Gria Lestari. Saya sebagai Ketua Lingkungan mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kebakaran Kabupaten Karawang yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan edukasi atau penanganan kebakaran dalam rumah tangga. Dan ini sangat penting menurut saya, apalagi khususnya ibu-ibu ya, seharusnya ibu-ibu yang banyak hadir, karena kita ketahui bersama bahwa Pak kita kan sering kerja apabila terjadi trouble atau terjadi gas bocor, itu ibu-ibu yang menangani. Nah, di sini alhamdulillah sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada tim Damkar Karawang yang sudah berkenan memberikan pelatihan. Dan ini juga dalam rangka HUT Karawang yang ke-391. Kami Pak warga Gria Lestari sekali lagi terima kasih. Nanti Bapak Ibu sekalian silahkan kita pelajari apa-apa yang disampaikan oleh tim dari Dinas Kebakaran, kita ikuti, karena nanti beberapa demo ya, simulasi yang akan kita laksanakan. Nah, ini sangat-sangat penting menurut saya, karena kita itu sudah 1000 kakak dan tempatnya pun namanya perumahan kan dempet-dempet. Kalau kebakaran satu bisa merambat ke semuanya. Nah, ini untuk menghindari hal itu kita adakan pelatihan ini. Mungkin itu saja dari saya sebagai Ketua Lingkungan dan mewakili warga Gria Lestari. Pak Arianto mengucapkan terima kasih atas program yang diadakan oleh Damkar. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Arianto, Bu. Ada teman saya Pak Haji Ade, ada Pak Maman, satu lagi Pak Rizky, dia tuan rumah, ya. Dia kerja di pemadam. Maaf Pak, kita belum jadi dinas, kita di bawah BPBD. Kita bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Jadi kita di bawah bidang. Nah sekarang nanti kita akan memberikan materi tentang masalah kebakaran di rumah tangga, misalkan kebakaran kompor dan sebagainya. Nanti kita akan dipandu sama Pak Jade ya tentang masalah kebakaran teorinya. Nanti kita langsung praktek. Itu aja dari saya. Silakan Pak Dek. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah
La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya mau cek dulu ya apa bapak-bapak ibu-ibu di sini masih semangat ya. Kalau saya bilang semangat pagi luar biasa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Mantap, padahal tanggal bulan ini. Gimana lagi ya, karena ini adalah program dari pemerintah ya, kita harus jalankan. Jadi walaupun Bapak Ibu banyak kegiatan, ya setidaknya sudah berupaya untuk bisa hadir dan ya bukan hanya memadamkan api, tapi sekarang kasusnya pun sudah semakin banyak dan sudah menjadi trending ya. Dulu mungkin warga kalau ada ular ya kan pukul, matiin. Kalau sekarang enggak, lapor ke kebakaran ya, pemadam. Pak, ada ular nih Pak, sini. Ya misalkan ular berbahaya, walaupun tidak berbahaya sekarang laporan. Termasuk juga mungkin cincin yang nggak bisa keluar, terus namanya ATM kecebur pocong, terus iya sekarang macam-macam. Tawon api ini, kemudian apalagi pohon tumbang, suami yang nggak pulang-pulang. Saya dulu pernah menangani juga tawon apinis Vespa itu berbahaya Bu. Jadi kalau misalkan ada sarang tawon seperti itu, lebih baik lapor ke pemadam kebakaran. Karena apa? Saya sendiri pernah disengat Bu, sampai 15 tusukan saya dulu. Ini nyengatnya ke sini Pak, coba ke tempat lain Pak. Bagus. Apa bapak yang ngelus? Tempatnya. Nah, seperti ini. Harusnya jongkok ya, biar kelihatan semua. Upper harus dalam keadaan jarumnya di tengah yang hijau. Tidak boleh ke kanan dan ke kiri. Harus di tengah-tengah. Kemudian letakkan tangan di leher tabung seperti ini. Jangan dipalep. Kalau dipalep ini nyabut pinnya keras. Ya. Nah, tangannya di sini. Kemudian kita cabut sekuat tenaga. Nah, seperti ini. Buang. Kemudian arahkan selang ke atas, cek pressure. Yes. Kalau sudah keluar berarti apar bisa digunakan. Nah, kemudian cara pegangnya di sini Bu, di kepalanya, di huluna Bu, di sini. Kemudian kalau sudah seperti ini, pegang kepalanya, tekan palepnya Bu. Ya, tekan ya. Nah, kemudian disapukan kanan dan kiri. Dimatikan sumber apinya, semprotkan sumber apinya. Misalkan jangan di pucuk apinya. Seperti itu ya. Terus kemudian lihat arah angin. Jangan melawan arah angin. Misalkan anginnya ke sini ya kita harus sebelah sana ya kan. Jadi jangan berlawanan. Semprotkan dari api terkecil seperti itu ya. Paham ya untuk penggunaan apa ya? Nah, seperti itu ya. Ini penggunaan apa? Bakar seperti pertalit, kemudian solar, kemudian apa? Keluarga responsif terhadap bahaya kebakaran. Perhatikan. Yes. Mantap. Oke ya. Bapak Ibu semuanya tahu. Yang harus kita putus adalah regulatornya. Kita buka, ya. Karena kalau kita tidak putus, misalkan di kompor lagi masak, api sudah menyala di bagian kompor, sudah ke atas. Ini harus kita putus dulu, ya. Kita tutup, kita buka, ya. Kalau misalkan ini kita tidak tutup, kemungkinan besar di sana tidak akan padam. Apalagi misalkan yang kebocorannya itu di area sini, di gas ya, karena regulator. Maka cara penanganannya pun kalau kita sudah tahu, insya Allah gampang ya, mudah. Yang penting kita tenang, jangan gurung gusu seperti itu ya kalau bahasa Sundanya ya. Bagaimana caranya? Kalau misalkan sudah seperti ini di rumah cara bawahnya pegang, kemudian mundur pelan-pelan. Lihat kanan kiri ada ya bang pinjolnya. Kemudian letakkan di bawah.
tekan di bawah, kemudian bisa menggunakan jari tangan. Tutup aja seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau misalkan sudah terjadi lelehan pada selang, ya kita bawanya keluar seperti itu dengan melihat kanan kiri supaya tidak menyambar ya atau menjilat ke tempat yang lain. Kemudian kita letakkan di bawah. Kemudian kalau misalkan kita nggak berani menggunakan jari tangan, bisa menggunakan handuk, spray, ya. Kemudian kita basahin dulu, kita lilitkan di sini. Tujuannya adalah untuk menutup unsur oksigen. Nah, kalau misalkan lagi Bapak Ibu udah berani tadi ya, misalkan pegang ininya ditutup, bisa, ya. Malah ditinggalin. Ya kan? Padahal bisa ditangani seperti itu ya. Kalau misalkan ada tarung ya tarung. Nah, misalkan ada ember, bisa kita menggunakan ember. Embernya kita tutupkan ke sini untuk menghilangkan salah satu unsur yaitu udara. Nah, sekarang kita praktek di gas ya. Bapak Ibu misalkan ada yang berani, ayo ya. Gitu. Siap, bisa menggunakan handuk kain basah kita ke tangan dan kemudian kita tutup seperti ini. Kemudian kita nggak bawa selangnya Pak ya. Ya. Sebenarnya bisa dari selang misalkan sudah terjadi api, kita bisa tutup juga menggunakan tarung seperti itu. Yang penting aliran gas ini tidak keluar seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita di sini menekankan apabila terjadi kebakaran dari gas dari sini, intinya jangan khawatir ya. Kalau kita sudah tahu ilmunya, triknya, otomatis tidak akan terjadi hal-hal kebakaran dari gas, karena yang paling fenomenal kebakaran itu adalah dari listrik kemudian dari gas. Ya. Gas itu sama saja, mau yang ditanam orang PGN itu, instalasi itu maupun gas ini pada dasarnya cara kerjanya sama, tidak ada yang berbeda ya. Kalau misalkan yang PGN mah tapi jauh lebih safety karena dia ada palepnya. Nah ini juga sama, kalau misalkan sudah terjadi kebocoran, kita tutup aja palepnya ya, seperti itu. Nyala Pak. Ya, nyala. Jadi aman ya, kalau regulator sudah dilepas. Nah, diam aja, nggak apa-apa. Nah, paling seperti ini api. Gasnya langsung tutup. Itu lumayan loh hadiahnya. Ada Pak datang. Banyak banyak. Balikan nih Pak. Bismillah teh. Kemudian apinya sudah naik ke atas. Kita siram pakai air. Kan apinya loncat kemana-mana. Jadi tindakannya adalah kita harus memodifikasi. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tepuk, lihat arah angin. Otomatis api akan padam karena unsur udara sudah hilang. Nah, pastikan api padam adalah dengan melihat asap. Kalau asap sudah berubah menjadi putih, tandanya api sudah padam seperti itu ya. Kemudian cara pengambilannya pun harus sama karena dikhawatirkan kalau misalkan ngambilnya sembarangan akan terjadi penyalaan ular karena udara dan panas masih ada di situ. Ya kan? Jadi dipastikan dulu apa benar-benar padam apa enggak, kemudian cara pengambilannya pun harus sama. Ya, jadi pengambilannya pun harus sama ini ya. Paham ya? Oke, Pegangnya. Salah jempolnya. Ah. Kayak kejepit Pak RW gimana sih? Weh, jangan. Bukan dilempar. Ya.
Dia harus secara pelan-pelan ya, lindungi organ tubuh, baru kemudian pastikan sudah di hadapan kita, baru secara perlahan. Gitu ya. Oke lanjut, siapa lagi? Oke kan? Sampai matang ya. Ayo satu lagi. Aku sama Bang Baru tadi namain teman tadi. Oke, masih ada lagi yang mau coba? Ayo tangan nak. Oh, Gus biasa eta mah. Biasa praktek. Terbakar. Lindungi wajah dan tangan. Tangan salah, tangan. Tangannya salah, tangan. Kalau misalkan sudah seperti ini, mundur. Dia masih keluarganya apik dia mah tenang aja. Keluarganya apik. Ya, masih ada yang mau praktek? Perhatikan lagi, fokus. Nah, setelah kita buka pinnya, kemudian kita arahkan celah ke atas. Ya. Kemudian kita cek tekanan. Kita semprotkan jarak 2 sampai 3 kilo. Itu paling sampai 9 kilo Pak. Kurang maju Pak Kohar, kurang maju. Maju Pak. Dah situ hatinya. Banyak amat. Buset ibu itu lagi pinggang gitu. Kurang aja. Awas, jangan belakangnya. Pinter. Iya, iya. Emang itu. Ibu-ibu perwakilan satu orang ibu. Mundur. Arahkan. Nah, arahkan ke Pak Econ itu. Lagi lembut banget ya, di ujungnya lembut. Lagi kalem. Dan menggunakan sarung goni, kemudian praktek kebocoran gas, juga penggunaan APAR. Ada yang pertanyakan? Ada Pak. Ya siapa? Bapak Dul. Izin Pak, untuk apar itu Dan saya sarankan juga jangan suka beli di online. Ya, di online itu emang murah, tapi kualitasnya kurang. Ya, karena saya sering latihan. Ada yang misalnya perusahaan beli di online dan sebagainya, itu kadar racun apinya itu di bawah 25%. Kalau yang bagus itu harus di atas 70%. Memang murah, ada yang 150, ada yang 200, tapi kualitasnya tidak menjamin ya. Itu Pak ya, jadi 1 tahun sekali. Ini ada Pak. Belinya di mana Pak kalau nggak online? Ini bandarnya Pak. Bandarnya mana? Biar nanti saya share di grup nanti. Yang butuh apar nanti ke Pak Rizky. Warga. Saya mau ngaku-ngaku juga nggak enak Pak, ini ada bandar.
Ya seperti itu ya, bisa hubungan Rizky ya, kali-kali aja misalkan Pak Rizky di lingkungan sini belum ada apar, boleh dong nyumbang satu misalkan seperti itu ya. Harganya Pak? Harganya macam-macam Pak, ada yang 1 kilo untuk unit itu ada yang 200, ada yang misalkan 3 kilo, ada yang 350. Dan untuk rumah itu idealnya yang 3,5 kilogram ya, karena itu efektif untuk pemadaman menggunakan misal kompor yang sudah terbakar atau elektrik, itu bisa menggunakan apar jenis powder yang 3,5 kg. Dan kemudian kami juga sosialisasi apabila misalkan amit-amit di sini di lingkungan ini ada yang terjadi kebakaran misalkan ya, kita flashback ke belakang kejadian di Galumas dulu. Kalau misalkan sudah terjadi kebakaran itu asap itu sudah mulai mengepung Pak. Jangan naik ke tangga ya kan, ke lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Lebih baik kita cari jalan keluar ya, jangan sampai kita nanti di atas malah terjebak. Karena korban meninggal dunia karena kebakaran itu bukan karena jilatan api, karena menghirup Asap. seperti itu ya. Kalau sudah misalkan menghirup asap kebanyakan ya pingsan akhirnya ya meninggal di tempat ya seperti itu. Dan kemudian cara jalan kita keluar untuk penyelamatan adalah dengan cara merangkak karena udara berada di 50 cm berada di bawah. Jangan juga masuk ke kamar mandi disangkanya adem ya kan, ada airnya, padahal itu juga berbahaya karena tidak ada akses untuk kita bisa keluar. Dan sering kita temukan korban kebakaran meninggal itu banyaknya di kamar mandi ya kan, seperti itu. Baik kita keluar terobos aja, misalkan apinya udah gede, takut, ambil selimut, ambil anduk, kemudian kita celupkan air, kita lindungi gunakan misalkan seperti kayak blanket gitu kan, kita lindungi tubuh kita, kemudian kita terjang. Jangan menyuruh anggota keluarga kita untuk naik ke lantai atas atau misalkan ke kamar mandi. Lebih baik kita keluar. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Kalau yang untuk listrik tadi Pak, pemadamnya pakai yang powder atau gimana? Nah, untuk yang listrik ada yang lebih efektif yaitu CO2, karbon dioksida. Itu sangat efektif, kemudian dia clean agent, bersih, tidak ada residu seperti ini. Jenisnya CO2. Walaupun ini bisa digunakan untuk berbagai macam jenis kebakaran, seperti listrik, cairan dan sebagainya. Nah, untuk spesifikasi CO2 itu untuk jenis elektrik ya. Kalau misalkan Bapak Ibu, Pak saya pengennya yang clean agent CO2. Itu bisa. Pak itu. Ya, itu tidak ada residunya seperti ini. Kalau misalkan Bapak Ibu buka warung makan, buka klinik misalkan ya. Kalau yang seperti ini kan kotor ya. Kalau sudah kebakar, kemudian sifatnya juga korosif. Kalau sudah terpapar oleh tepung ini, powder ini, otomatis alat yang tadinya bisa kita gunakan kembali itu otomatis tidak bisa digunakan karena ini sifatnya korosif. Kalau sudah masuk ke sela-sela jaringan atau misalkan elektrik itu secara otomatis sudah tidak bisa difungsikan. Beda lagi dengan apar yang jenisnya CO2. Dia sifatnya dingin, kemudian bersih, tidak meninggalkan bekas. Ada lagi? Cukup? Coba. Cukup ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila nanti misalkan ada kekurangan, agak kurang paham, bisa lewat WA Center ya, tanya-tanya bagaimana penanganan kebakaran, atau misalkan Bapak Ibu punya laporan-laporan lain terkait penyelamatan, bisa hubungi di WA Center seperti itu. Ya, Bapak. Itu global Pak. Jadi kadang-kadang masuk ke Sukabumi, ke Jakarta, ke Subang. Tapi kalau untuk yang 0267400-113 itu udah di kantor damkar Karawang. Kemudian WA Centernya ini ada. Bapak bisa lapor berikut tempat kejadian, lokasinya bisa di Sherlock ya. Bisa misalkan, Pak ini ada kucing mati di plafon ya. Kemarin yang kerjain ya Pak ya. Ya ada bangkai tikus. Kalau yang CO2 kebetulan kita nggak bawa ya. Ya CO2 itu dia tabungnya lebih berat Pak. Seamless, yaitu tidak ada lasan. Tabungnya mirip-mirip O2 yang di medikal, yang di rumah sakit. Ya, mirip-mirip seperti itu. Jadi kalau ini kan ada presornya Pak. Nah, kalau powder di sini ada presornya.
Kalau yang CO2 tidak ada presurnya Pak, tidak ada ininya. Ya, iya, tabungnya juga dia jauh lebih berat. Mirip seperti dengan tabung O2 oksigen yang di rumah sakit, seamless, dia nggak ada lasan, ya. Kemudian tabungnya jauh lebih berat, kemudian tebal karena dia pressure-nya sangat tinggi sekali, ya. Seperti itu. Jadi yang membedakan Bapak bisa lihat, misalkan yang CO2 berarti nggak ada ininya Pak, ya, nggak ada tekanan, nggak ada sini, nggak ada manometer ya. Ada lagi mungkin setelah mengikuti training pelatihan tanggap kebakaran skala rumah tangga, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan, dan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Tapi ya mudah-mudahan ilmu yang kami sampaikan ini tidak digunakan, karena kalau sudah digunakan berarti ada Kebakaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, foto bersama kita ya. Oh ya, saya lupa. Enaknya training sama pemadam ya, selek dapat, makan juga dapat. Ya.